Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat atau dengan Bela Agama ya. Saya ambil di Bela Agama saja biar nggak terlalu banyak uploadan ya. Jadi judulnya adalah sangat heboh sekali. Ternyata Paulus masuk Islam. Seisi Kristiani geger. Paulus masuk Islam. Kita tahu kan bahwa Paulus itulah peletak dasar agama Kristen ya. Yesus tidak pernah membawa agama ya, dia tidak pernah membawa agama sebagai kalau Nabi Muhammad jelas dia diturunkan agama oleh Allah dengan lafalnya apa? Nasya ada kan, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Itu ayat untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berarti membawa syariat ya, yaitu nama syariat Islam. Lagi misalkan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Telah kuridhoi agama Islam sebagai agamamu. Jadi agama Islam itu dibawa Nabi Muhammad. Tetapi Rasulullah Yesus tidak pernah membawa agama ya. Sebutan Kristus atau Kristen adalah sebutan bagi orang-orang yang mengikuti Kristus Yesus ketika di mana di Antioquia ya kalau nggak salah ya. Ya, waktu itu Barnabas dengan Paulus waktu itu. Dan Paulus yang menggerakkan atau yang memberikan warna kepada kekristenan. Contoh, tidak wajibnya bersunat. Itu tidak lebih dari ucapan atau rekomendasi daripada Paulus ya. Oke. Misalkan boleh memakan babi. Itu pun rekomendasi daripada Paulus. Karena Paulus mengatakan makanan dengan bersyukur ya nggak masalah. Begitu ya. Sementara Yesus tidak pernah makan babi. Karena dia pun menggunakan hukum Taurat. Yesus bilang, saya tidak akan merubah hukum Taurat. Bahkan ingin menggenapinya atau ingin mempersulit, mungkin ingin mempertinggi mutunya gitu loh. Demikian. Ya, apalagi misalkan ya tadi ya masalah makan babi misalkan. Ada masalah bersunat. Yesus bersunat di hari ke-7 masalah ya. Tapi Paulus mengatakan bahwa kalau engkau bersunat aku aku Paulus mengatakan bahwa apabila kamu bersunat maka sia-sialah imanmu kepada Kristus ya. Artinya gini, banyak landasan-landasan atau fondasi daripada kekristenan adalah dari dogma-dogma dari Paulus sebenarnya bukan dari Yesus ya. Oke. Jadi judul Paulus masuk Islam itu geger. Peletak dasar kekristenan masuk Islam. Tapi ini bukan Paulus yang dimaksud ya. Ini adalah Paulus seseorang mu'alaf. Sama lagi ya. Paulus yang di sini yang saya ambil dari channel Ustadz Dayak adalah Paulus seorang mu'alaf dari Pontianak. Oke. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana prosesi yang jujur. Kenapa saya bilang jujur? Dia mengatakan siapa namanya, alamatnya di mana, kerjanya apa, nama lengkapnya apa, lengkap gitu loh. Jadi tidak seperti para murtadin yang sering bersembunyi dengan menyisakan tanda tanya yang besar dan banyak gitu loh. Kalau ini kan nggak ada tanda tanya, namanya si Anu, alamatnya di sini, kerjanya ini, gampang gitu loh. Ini silakan ya dicek. Ya nggak mengenal Tuhan, nggak pernah ibadah sama sekali, bahkan ya kasar itu nggak udah jauh dari jalan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini Selasa tanggal 20 April 2021 marilah kita bersama-sama mendengar surat pernyataan memeluk agama Islam dari saudara baru kami yaitu Robert Paulus. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Robert Paulus Simatupang, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 26 Januari 1987, asal Jalan Melantun Siregar, Pematang Siantar, Sumatera Utara, alamat sekarang Jalan Kaum Yosudarso, Pontianak Barat, Pontianak, Kalimantan Barat, suku Batak, pekerjaan mahasiswa, agama semula cadar dan tulus ikhlas tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Saya memohon untuk dibimbing memeluk agama Islam dan bersedia menjalankan syariat agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya Robert Paulus Simatupang menyatakan keluar dari agama Kristen dan pada hari ini Selasa tanggal 20 April 2021 saya menyatakan memeluk agama Islam. Semoga saya menjadi Islam yang kafah dan bermanfaat bagi. Saya mau tanya dulu, Robert, apakah masuk agama Islam ini ada paksaan? Tidak ada, Pak. Ya ada. Tidak ada yang mengajak?
Tidak ada. Tidak ada, atas kesadaran sendiri ya. Benar. Ya, ikut saya. Ya. Saksi, tolong disaksikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Nah, demikian itu prosesingnya jelas ya, alamatnya jelas, namanya jelas, pekerjaannya jelas, latar belakangnya pun jelas, lalu metodenya pun jelas ya. Masuk Islam karena keinginan sendiri, bukan karena apa-apa. Demikian ya. Qala ta'ala fi kitabil karim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bukan engkau Muhammad yang memberikan hidayah kepada yang engkau cinta, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Ketika ada hidayah kepada seseorang, itu sudah sangat luar biasa. Karena itu adalah kewenangan Allah. Itu kenapa kita setiap hari harus sholat, dan dalam sholat itu wajib membaca Al-Fatihah. Di antara bacaan Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan apa? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat, Islam. Bukan jalan yang Engkau marahi, dan bukan yang Engkau sesatkan. Yang dimarahi itu kata Ibnu Katsir adalah orang Yahudi, yang disesatkan menurut Ibnu Katsir katanya Kristen. Demikian ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau lihat daripada Pontianak? Apakah sangat penting untuk di sana tuh Islam kita dukung? Oh, sangat penting sekali ya. Di sini kita lihat ya. Saya mengambil profilnya di gini ya. Perkembangan Islam di Pontianak itu, Islam dari 1996 sampai 2020 ya. Persentasenya 59,7. Dari mana 59,7? Tahun 96 dari sini saya ambil dari data sebuah makalah ya. Ini makalah itu apa ya? Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya ya. Perkembangan lembaga agama Islam di Kota Madya Pontianak pada akhir abad ke-20. Di sini ada sebuah catatan. Nah, di sini temuan atau laporan dari kantor Kementerian Agama ya. Sudah saya hitamkan biar gampang kita nanti mendeteksi ya bahwa Islam itu di sana gitu ya, ada sekitar di sini mungkin ya. Ada jumlah, ini agama, oke, ini pendidikan ya, terus ke sini kemudian ada namanya masuknya Islam, oke, sebentar ya, tadi sudah saya hitamkan, oke, nah di sini ya, oh bukan, oke, mana ya, tadi sudah saya hitamkan, sebentar. Nah, di sini ya, sorry. Mana ya? Udah saya hitamkan. Intisarinya di sini ya, silakan dicek aja. Di dalam literatur tersebut gitu ya. Bahwa Islam itu ada sekitar 5 berapa gitu ya. Terlalu ada tabelnya kok. Sebentar. Ini masalah waktu ya, sabar. Daripada salah dan tidak valid, kita harus memberikan data itu yang valid. Jangan sampai hoak ya, kasihan. Nanti yang diberi informasi itu tertipu gitu loh. Oke. Salah langgar, oke. Suruh. Nah ini ya. Nah ini. Komposisi penduduk agama Kota Madya Pontianak ya. Islamnya 59,7 ya, oke. Catat sini 59,7 deal, oke. Sekarang bagaimana di 2020, di 2020 ini? Kita ambil di Wikipedia, di sini dia ngambil datanya apa di sini ya. Nih, lihat. Kota Pontianak dalam angka 2020 ya, PDF. Oke, Islamnya berapa? 75,4. Oke. Nih, 2020 75,4. Berapa persentase kenaikannya? 15,7%. Dari interval berapa tahun? 2020 kurangi 1996, 24 tahun. Jadi selama 24 tahun kenaikannya adalah dari 59,7% ke 75,4%. Berarti apa? Naik 15,7% selama 24 tahun atau berapa? Atau 0,8% per tahun. Saya kira perkembangan yang harus disyukuri ya, mudah-mudahan di Pontianak sudah bagus nanti ya, menyamai daripada persentase
nasional, yang mana nasional itu sekitar 87-88 ya. Sekali demikian ya, itu kira-kira yang dapat kita sampaikan. Dan bagi kita semua yang mau mungkin ingin mempercepat dakwah Islam di sana, silahkan berjihad dengan hartamu dan dengan dirimu kan, wajahidu fi bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah dengan hartamu dan dengan dirimu di jalan Allah ya, demikian ya. Oke, dari sini diantaranya ada ya, ada yang menyumbang ke Ustadz Dayak atau pada Yayasan Mu'alaf di Kalimantan Barat, silakan, bagus ya, mau uang kayak mau barang. Ini ada yang menyumbang barang nih berupa mobil dari seorang pengusaha toko sepatu ya, silakan dicek ya. Hari ini Kamis tanggal 27 Mei 2021 mendapat bantuan mobil pickup untuk mengangkut para mu'alaf. Nah, yang memberi bantuan ini adalah pengusaha sepatu ya, mual sepatu di Jalan Dr. Wahidin ya, di Jalan Dr. Sutomo ya. Jadi pengusaha sepatu yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo. Ya, itu sumbangan mobil dari pengusaha kios sepatu di Jalan Sutomo, Pontianak ya. Kita doakan mudah-mudahan rezekinya ditambah dari Allah, diberikan rezeki dari yang tak min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak diduga-duga. Oke. Dan bagi viewers yang mungkin lebih, ini orangnya ya, silakan. Ini orangnya yang menyumbang masih muda. Berbahagia, ini mobil dari diserahkan sepenuhnya kepada Yayasan Kejayaan Mu'alaf Indonesia. Ya, Anda bagi viewers yang mau menyumbang lebih jauh, silakan, di sini ada anunya, alamatnya namanya ini ya. Penyaluran donasi mu'alaf, infak dan sedekah ini ke sini bisa. Namanya Yayasan Kejayaan Mu'alaf Indonesia, nomor rekening Kalbar ini, atau lembaga Majelis Taklim Mu'alaf Kalbar ini ya. Silakan aja dibantulah semampu kita, atau bagi yang memiliki alokasi zakat mal ya, tapi belum jelas dan tidak tahu bagaimana efektivitasnya, ya silakan saja ke lembaga-lembaga yang ada. Dan bagi mereka yang lokusnya mungkin lebih condong dekat dengan Kalimantan Barat, alangkah lebih bagusnya kita membenahi dulu daerah di sekitar Kalimantan Barat, umumnya khususnya di daerah Pontianak. Sekadar demikian saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.